Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Putri Eriati, SD Negeri Karangsari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih atas bimbingan Bapak Syamsu Ahmad Nur selaku fasilitator kelas 139 dan juga Ibu Salis Haniatus Zaidah selaku pengajar praktik. Koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, saya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut diantaranya saya menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru sebagai pembuat keyakinan sekolah, dan juga penerapan segitiga restitusi serta dalam penyelesaian masalahnya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percayai. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada anak tersebut berasal dari eksternal, sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang dapat diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi modul 1.4. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun tumbuh dan hidupnya. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Refleksi diri. Pemahaman saya sebelumnya, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, padahal disiplin merupakan sesuatu hal yang ditanamkan pada setiap diri individu.
perubahan pada diri saya setelah mempelajari modul ini adalah: 1. Memperbaiki kesalahan dalam mendidik murid di sekolah. 2. Memahami kebutuhan dasar anak supaya bisa dicari akar permasalahan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. 3. Menerapkan budaya positif dengan agar tujuan pendidikan diidamkan segera dapat terwujud. Yang poin utamanya adalah penerapan budaya positif, yaitu dimulai dengan menciptakan kebiasaan positif yang akan berdampak pada terciptanya budaya positif di sekolah. Saya sudah banyak melakukan pembinaan kepada murid saya yang melakukan kesalahan. Namun begitu, saya rasa saya belum menerapkan segitiga restitusi dengan benar. Tindakan yang dilakukan seringkali berupa pemanggilan, lalu diberi peringatan atau teguran. Dengan ilmu baru ini, saya akan melakukan restitusi dengan 3 tahap yang sesuai. Saya senang dan antusias untuk menerapkan budaya positif di sekolah, karena saya menyadari seringkali mendisiplinkan siswa masih berada pada posisi sebagai penghukum. Saya memiliki keinginan untuk memposisikan diri saya sebagai manajer. Saat ini sekolah saya telah melaksanakan budaya positif, diantaranya Asmaul Husna dan surat pendek setiap pagi, Selasa literasi, Rabu numerasi, sholat berjamaah bergilir, dan hal-hal kolaboratif lainnya yang dapat membentuk karakter budaya positif. Sebelum saya mempelajari modul posisi kontrol, posisi saya yang sering diterapkan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Cara yang saya terapkan kadang membuahkan hasil, tapi terkadang juga gagal dan akan terulang lagi dan bersifat sementara. Saya rasa sebelumnya saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi, namun tidak urut maupun tidak lengkap. Biasanya saya tidak menstabilkan identitas terlebih dahulu. Selain konsep yang telah saya pelajari di modul 1 ini, saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang peran guru penggerak sebagai pemimpin kepembelajaran. Selain itu, saya ingin mempelajari keterampilan yang membuat pembelajaran menyenangkan tanpa melalaikan nilai disiplin melalui keyakinan kelas untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi siswa dan